T9 malam perpisahan. Which? Ayah sama ibu mau kemana? Udah rapi aja. Tanya Hanaya yang melihat penampilan orang tuanya sudah rapi. Tapi kita mau ke rumah Pak Budi. Kamu kenapa belum siap-siap? Balas sang ibu. Ke rumah Pak Budi. Maksudnya ke rumah Kak Rafa. Tanya Hanaya lagi memastikan. Iya. Kan di sana ada perkumpulan gitu loh Nay. Seperti syukuran merayakan kemerdekaan Indonesia. Pak Budi mengundang kita untuk berkumpul. Sekedar berbincang santai. Ujar ayah. Ayah sama ibu aja. Naya di rumah aja. Adik-adik kamu lagi di rumah Pak De. Masa iya kamu di rumah sendirian? Tanya ayah memastikan. Gak apa ya. Naya berani kok. Emang mau ada apa? Balas Hanaya. Ikut aja. Buruan ganti baju. Ayah gak mungkin ninggalin anak gadis di rumah sendirian. Balas ayah lagi. Tapi ya, buruan. Ayah tunggu di depan. Tita ayah sambil berlalu. Malas sebenarnya. Tapi jika ayah sudah berkata maka ya Allah hasilnya. Sesampainya mobil ayah memasuki karangan rumah Pak Budi. Sudah sangat padat. Banyak warga yang datang. Dan ternyata juga banyak teman-teman Rafa juga yang datang, teman-teman Hanaya juga ada pastinya. Mereka ada di taman samping. Sedang memasak jagung bakar. Ayah sama ibu masuk. Kamu bergabung aja sama mereka. Ujar ayah dan Hanaya membalas dengan anggukan. Baru mau dijemput Nay. Canda Andi. Orang tua kamu pendukung Pak Budi juga Nay. Atau kalian ada agenda lain? Hayo. Tanya Mustafa. Tuh mulut ya. Licin. Udah kayak perosotan. Balas Hanaya. Boleh tuh dicopot. Terus ditaruh ke taman bermain buat perosotan. Hahaha. Balas Haikal. Warung ayah itu langganan catering tim Pak Budi. Mungkin karena itu ayah diundang. Jujur Hanaya. Nay, panggil Riana dari jauh. Kirain gak datang. Tambah Riana. Maunya. Hehehe. Balas Hanaya. Mereka pun menikmati jagung bakar bersama-sama. Canda tawa. Kadang saling melempar ejekan sudah hal biasa. Itu bumbu-bumbu kebersamaan mereka. Seperti kata orang dulu. Masa SMA adalah masa paling indah. Tuan rumah kemana nih? Tanya Andi. Ada apa nanyain gue? Sahut Rafa tiba-tiba. Udah kayak jelang kangkung aja lo Raf. Nongol tiba-tiba. Pulang gak perlu diantar. Balas Mustafa. Lah, ngapain diantar ini kan rumah dia? Balas Haikal. Di belakang ada ubi tuh. Perlu jadi tambahan menu bakaran gak? Tanya Rafa. Dikira ini api unggun bisa numpang masak ubi bakar. Sewot Riana. Siapa tahu butuh tambahan nah. Balas Rafa. Hanaya melangkahkan kakinya menuju kursi yang tak jauh dari tempat yang lain berkumpul. Dan ternyata Rafa mengikutinya. Tadi pulang diantar Bayu. Tanya Rafa. Kok Kak Rafa tahu? Tanya Hanaya heran. Kebetulan pas kamu masuk mobil Bayu. Kak Rafa gak jauh. Tepatnya di belakang mobil Bayu. Jawab Rafa. Kenapa milih naik mobil Bayu? Tanya Rafa lagi. Bukan lebih memilih Kak. Nay baru nelfon ayah. Dan warung lagi ramai. Hari juga udah sore banget. Angkot gak ada lewat. Ada Bayu yang nawarin. Lagian ramai kok. Jujur Hanaya. Padahal kakak udah bilang. Jika ada kendala hubungi kakak kan. Ujar Rafa mengingatkan dengan nada kecewa. Maaf Kak. Rasanya aneh jika Nay harus menghubungi Kak Rafa. Nay gak mau ada salah paham. Nay gabung sama yang lain ya Kak. Ujar Hanaya sambil bangkit. Hanaya bergabung lagi dengan yang lain. Tak ingin menimbulkan kesalahpahaman. Malam semakin larut. Teman-teman Rafa sudah berhamburan pulang ke rumah masing-masing. Tersisa Hanaya. Bukan karena Hanaya ingin tinggal. Tapi orang tuanya masih mendiskusikan sesuatu dengan Pak Bayu dan tim. Hanaya duduk di sofa dekat televisi. Menyendiri lebih tepatnya. Bingung harus bersikap ataupun melakukan apa. Ada dua suara yang dia dengar.
Suara televisi dan suara tawa Pak Budi dan tim. Termasuk ada ayah dan ibu juga. Nih, ujar Rafa ambil menyodorkan jus ke Hanaya. Lalu mengambil posisi duduk di samping Hanaya. Tapi cukup berjarak. Tangan kanan menggenggam gelas jus. Tangan kiri menggendong kucing berwarna abu-abu. Makasih Kak, sahut Hanaya sambil menerima jus yang Rafa berikan. Kayaknya mereka bakal lama lah, ujar Rafa. Begitulah kira-kira, balas Hanaya malas. Kalau ngantuk, istirahat di kamar tamu aja, ujar Rafa memberi ide. Gak perlulah Kak, Nai nunggu di sini aja, tolak Hanaya. Siapa nama kucingnya Kak? Tanya Hanaya. Betty. Jawab Rafa ambil mengelus kepala kucingnya dengan sayang. Boleh Nai yang pangku gak Kak? Pinta Hanaya. Boleh gak ya? Ya bolehlah. Hehehe. Balas Rafa sambil menggeser posisi duduknya. Dan memberikan Betty ke Hanaya. Hanaya nampak asik dan kantuknya hilang. Sedangkan Rafa terpaku melihat senyum sumringah Hanaya dari dekat. Wah Pak, jodoh tuh kayaknya. Kapan nih mau diresmikan? Ujar salah satu rekan Pak Bayu yang melihat keakraban Hanaya dan Rafa. Dan itu membuat Hanaya terbatuk-batuk kecil. Minum Nai. Ujar Rafa sambil memberikan botol air mineral yang baru dia buka. Aman itu bisa kita atur nanti jika udah pada kuliah. Balas Pak Budi dan itu membuat Hanaya melotot mendengar jawaban Pak Budi. Hahaha. Bagus tuh Pak. Kapan acaranya kami siap meramaikan? Sahut yang lain. Hahaha. Kalau saya mah biarkan anak-anak yang menentukan. Balas Pak Budi diselingi tawa. Benar kata Pak Budi. Biarkan mereka menempuh pendidikan sebaik mungkin. Urusan itu kita gak tahu apa yang terjadi ke depannya. Balas ayah dan itu membuat Hanaya membuang napas lega. Maka dari itu Pak, kita atur dari sekarang. Biar gak ke lain hati. Sekarang banyak yang jagain jodoh orang Om. Lama dekat. Nikahnya sama yang baru kenal. Jadi biarkan berjalan seperti air mengalir. Kali ini Rafa yang angkat suara. Wah calon pemimpin kita bijak ya. Balas rekan yang lain. Waktu seakan berjalan begitu cepat. Anak-anak kelas 12 sudah berada di hari perpisahan. Seluruh anggota OSIS sudah pasti sibuk. Kegiatan demi kegiatan. Mulai dari pentas seni karya adik kelas untuk kakak kelas. Juga dari kakak kelas untuk adik kelas dan juga persembahan untuk guru-guru mereka yang telah dengan sabar membimbing mereka. Gak kerasa ya udah perpisahan aja untuk rombongan Kak Rafa, Kak Haikal, Kak Tova. Dan kita naik kelas 12. Ujian demi ujian. Ujar Riana sambil melihat pentas drama dari anak-anak kelas 11. Yups. Sebentar lagi kita juga lulus. Terus kuliah. Balas Salsa. Yang bener kuliah. Nanti langsung nikah sa. Tanya Andi. Nikah. Gila aja nikah usia muda. Masih banyak yang ingin gue capai. Balas Salsa. Ingat. Kita aja belum ujian kenaikan kelas. Udah banyak aja yang direncanain, timpa Hanaya. Kurang lebih jam 3 sore acara perpisahan pun selesai. Untuk para orang tua sudah pulang siang tadi. Tapi untuk anak didik rata-rata masih di sekolah. Menikmati momen akhir kebersamaan mereka di sekolah ini. Nai. Panggil Rafa saat Hanaya baru keluar dari ruang OSIS. Kak Rafa. Ada apa Kak? Tanya Hanaya. Pulang sendiri atau dijemput ayah? Tanya Rafa. Nai bawa motor Kak. Balas Hanaya. Nanti malam Kak Rafa jemput ya. Anak-anak ngajak bakar ikan di rumah. Nampak Hanaya yang ragu untuk menjawab. Lusa Kak Rafa udah ke kota M. Bisa kan? Mohon Rafa. Insya Allah Kak. Tapi gak usah dijemput. Nanti Nai bawa motor sendiri aja. Paling bawa Artika untuk nemenin. Jawab Hanaya. Kak Rafa jemput. Artika tetap ikut. Ayah juga gak akan izinin kalian keluar malam-malam kan?
Obrolan mereka mampu Bayu dengar. Ada sedikit goresan di hati mendengar semua itu. Membuat kesimpulan bahwa Rafa dan keluarga Hanaya cukup dekat. Malam yang ditunggu. Mobil Rafa sudah melaju menuju kediamannya. Ada Hanaya juga Artika di dalamnya. Sebelumnya mereka ke swalayan dulu membeli beberapa camilan. Kak Rafa jauh dong kuliahnya? Tanya Artika. 12 jam perjalanan kurang lebihnya dek. Balas Rafa. Kamu lulus tahun ini juga kan? Mau lanjut SMA atau SMK? Tambah Rafa. Mau SMA aja kak. Agak jauh sih. Tapi udah janjian sama teman untuk pulang pergi bareng. Balas Artika. Mobil Rafa sudah memasuki kawasan rumahnya. Sudah tampak ramai motor berjejeran. Walaupun ini hanya acara kumpul sesama teman sealumninya dan orang-orang terdekat. Hanaya turun dari mobil dan membantu Rafa membawa belanjaan. Meletakkan camilan yang mereka beli di taman yang sudah beralaskan karpet. Seperti lesehan. Ayah Sam ibu gak ikut Nai? Tanya Pak Budi. Gak bisa om. Ayah ada pesanan catering untuk acara milad. Jadi lagi di warung semua. Balas Hanaya. Walaupun nanti Rafa kuliah. Harus sering-sering main ke sini. Ujar Mama Rafa. Insya Allah tante. Balas Hanaya sedikit canggung. Sikap Mama Rafa memang sudah jauh berbeda. Tidak seperti awal-awal dulu. Tapi tetap Hanaya merasa canggung. Cukup lama Hanaya dan orang tua Rafa berbincang. Sedangkan Artika bergabung dengan tema teman Rafa. Karakter Hanaya dan Artika memang jauh berbeda. Artika lebih bawel dan mudah berbaur. Orang tua Rafa sudah masuk ke rumah. Nampak Hanaya yang merebahkan kepalanya di atas meja dengan kedua tangan sebagai bantal. Ngantuk ya? Tanya Rafa. Lumayan kak. Tahu sendirilah Panita tuh gimana sibuknya. Balas Hanaya. Nai. Gabung yuk. Sebentar lagi matang tuh. Teriak Riana. Kalian aja. Nai ngantuk. Balas Hanaya dengan mata yang cukup berat. Riana pun pergi berlalu. Nai. Lusa Kak Rafa berangkat. Ada serangkaian tes. Ujar Rafa. Semoga sukses Kak. Balas Hanaya. Kakak bolehkan nelpon kamu saat kakak di sana. Dan saat kakak pulang kakak juga bolehkan ke rumah untuk berkunjung. Pinta Rafa. Boleh aja selama bukan jam sibuk. Atau jam tidur. Balas Hanaya. Walau jauh semoga hubungan kita tidak menjauh. Tambah Rafa dan dibalas dengan senyuman oleh Hanaya. Apapun yang terjadi ke depannya. Itu yang terbaik. Balas Hanaya. Kakak ingin memenuhi harapan orang tua kita Nai. Ujar Rafa. Semoga ada jalan untuk itu. Nai gak mau terlalu menaruh harapan yang belum pasti kak. Balas Hanaya. Tapi Nai. Kakak serius. Nai juga serius kak. Nai mau gabung sama yang lain. Balas Hanaya sambil bangkit. Saat semua sudah matang, mereka makan bersama. Di mana ada daun pisang yang panjang terbentang. Tertata nasi dan juga lauk pauk. Sambal dan juga lalapan. Biasa dikenal dengan istilah bancaan atau ngeliwet. Benar-benar ramai. Selesai makan mereka ada yang memainkan gitar dan bernyanyi bersama. Yang lain begitu semangat tapi Hanaya begitu mengantuk. Kak Naya kayak gantuk berat tuh. Bisik Riana. Rafa pun memutuskan untuk mengantar Hanaya dan Artika setelah berpamitan dengan orang tua Rafa dan teman-teman Rafa. Sesampainya di rumah, Hanaya langsung menuju kamar dan Rafa pulang ke rumahnya. Membersihkan diri. Mengganti pakaiannya dengan pakaian tidur. Lalu merebahkan tubuhnya. Rasa kantuk itu tak tertahankan lagi. Kurang lebih jam 3 Hanaya terbangun. Melihat jam lalu memutuskan mengambil wudhu. Dan melaksanakan sholat tahajud. Memohon kebaikan dan keriduan dari Yang Halik. Hanaya teringat akan kata-kata Rafa. Tapi dia juga tak bisa berharap banyak. Karena kita tak pernah tahu apa yang akan terjadi kedepannya. Bisa jadi jodoh kita adalah dia yang ada di sekeliling kita saat ini. Bisa jadi dia yang kita hindari.
Bisa jadi dia yang peduli tapi kita tak pernah tahu. Bahkan bisa jadi mungkin orang yang baru kita kenal. Tak ada yang tahu akan semua itu.